Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sobat literasi yang ada di rumah. Apa kabar? Tetap menjaga kesehatan dan tetap jangan lupa untuk bahagia. Oke, sebelum kita masuk ke memperkenalkan siapa teman bicara kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share di podcast Literasi Sulawesi Utara. Yes, hari ini Dila kedatangan tamu, sobat literasi. Akrab disapa dengan Kak Tio Moko Ago. Hai Kak, apa kabar? Halo, salam kenal teman-teman literasi Sulut. Iya, jadi sapaan teman-teman di rumah tuh sobat literasi. Sobat literasi. Sobat Oke. literasi. Nah, judul kita kali ini tuh adalah ekosistem kreatif di Kota Mobagu. Sebelum kita bahas, nih teman-teman, Dila juga mau memperkenalkan dulu Kak Tio ini baru saja menulis buku. Keduanya itu judulnya Cinta Adalah Kata Kerja Yang Benci Menyerah. Baik. Panjang ya judulnya. Iya. Juga bukan kayak lucu aja judulnya. Terus kalau buat perempuan kan semuanya lucu. Oh gitu. Iya, kalau nggak lucu cute gitu. Oh gitu. Juga akan membuat special show stand up komedi yang bertajuk Evolusi Membawa 3 Nilai Betul. Jadi ada rencananya mau bawa 3 nilai dalam acara stand up-nya. Ada soal seni, ekosistem kreatif, sama yang paling penting literasi. Ah iya. Sekalian- Ini beneran bacanya dasai gitu. Oh itu salah ketik itu. Oh, Briefingnya salah ketik ya teman-teman. Oh, Oke. Jadi ada ekosistem kreatif, literasi, seni. Kemudian juga baru saja membuka jejaring Gus Durian di Kota Mobagu. Bener ya Kak ya? Betul. Pasti hobinya senang membaca dan senang menulis di media sosial. Senang menulis buku juga karena sudah melahirkan 2 karya kayak gitu ya. 2 anak rohani. 2 anak rohani, anak jiwa. Anak jiwa. Anak jiwa. Oke. Sip. Kak Tio, Baik. judul kita hari ini adalah ekosistem kreatif di Kota Mobagu. Kita kalau bicara soal ekosistem kreatif, kita pasti tidak jauh-jauh bercerita tentang literasi. Betul banget. Ya. Nah, kalau Kak Tio melihat gerakan literasi yang hadir di Kota Mobagu saat ini tuh seperti apa? Mungkin selang setahun ya, setelah Kak Dila mulai masuk ke samudra literasi 2016 tadi kita ngobrol-ngobrol. Itu tahun 2015-16 itu aku sebelumnya ikut komunitas pecandu buku. Jadi jejaring Barang Kak Sinta ya? Iya, Hai Kak Sinta. Hai Kak Sinta, salam buat Aksara ya. Itu anaknya kalau mungkin anak kedua nanti namanya literasi. Oh baik. Pertama aksara, kedua literasi. Terus sebelum pulang aku sama teman-teman ada Vicky, dia sekarang di Braga, Beranda Rumah Mangga, juga ada Vini, dia dulu di Kata Kerja, dia di pustakawanan di sana. Kita itu bikin grup, awalnya itu bikin book club gitu. 2017 ketemu, kemudian bikin komunitas literasi namanya Literasik. Literasik ya. Itu 2017. Literasi yang asik gitu. Jadi konsep kita itu mau mengcombine nih literasi yang terkesan kaku, terkesan kayak membosankan. Itu kita bikin agendanya lapakan buku di tempat-tempat yang asik, kayak misalnya di kedai. Waktu itu ada beberapa kedai, terus ada acara musik, ada acara pembacaan puisi. Jadi kita packaging pesan-pesan literasi itu dengan cara yang asik menurut orang-orang saat itu. Itu tahun 2017 Kak. Setelah itu aku balik Bandung karena masih studi. Pelan-pelan tapi kita masih bikin agenda-agenda tuh. Pelan-pelan ternyata dia syukurlah menjadi butterfly effect. Pelan-pelan teman-teman lain kayak misalnya di Jogja ada yang terpengaruh dan juga berkomunikasi dengan teman-teman yang di Kota Mobagu, muncul rumah baca tuh.
Entah ini efeknya sebab akibat atau kebetulan aja gitu. Terus muncul juga teman-teman yang sekarang tuh sangat konsisten banget untuk menyebar literasi ke anak-anak. Itu Meisi pun tuh. Di Boltim aku kenal ada Toga Study Club, ada Lotung Literasi. Terus ada sekarang itu dulu ada Makar. Jadi mahasiswa kurang kerjaan. Mereka gerak juga di bidang literasi itu. Seru. Gitu. Jadi dari tahun 2017 tuh tanpa sadar ternyata ini mungkin menularkan energi ke teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain akhirnya bikin juga hal yang sama. Dan menurutku literasi itu investasi bagi kemanusiaan dan peradaban. Aku pernah baca tuh buku yang pernah disaranin ini loh, bundanya Abinaya. Kayona. Kayona itu apa sih judulnya itu ya? Covernya kuning, Suara dari Margin kalau nggak salah. Jadi dia bicara soal negara yang literasinya tinggi, itu pelanggaran terhadap HAM-nya itu rendah, dan begitu sebaliknya. Bukunya Bu Sofi ya? Aku lupa, kayaknya yang warna kuning. Betul, warna kuning. Dari Margin. Iya. Oh, kayaknya referensi bacanya sama kayak. Iya. Jadi ternyata, jadi aku pikir ya literasi itu investasi bagi kemanusiaan jangka panjang gitu. Sepakat. Berarti gerakan literasi yang kemudian hadir di Kota Mubagu, kalau yang Tio lihat saat ini sudah mulai menjadi ini ya, sudah menjadi grand issue. Tinggal di breakdown lagi. Ada literasi finansial tuh penting banget sekarang. Terakhir kita diskusi literasi finansial tuh tahun 2021 sama Rumah Baca, juga 2020 sama literasi. Dan menurutku itu penting banget, soalnya kan kita udah mulai masuk ke era cashless society ya. Era cashless society tuh apa-apa pakai kris. Dan kita itu nggak tahu bahwa transaksi pakai digital itu sebenarnya bikin kita nggak terlalu sakit kehilangan uang. Secara efek psikologisnya. Iya, tuh. Jadi ada efek konsumtif yang secara tidak sadar ya. Iya. Jadi literasi finansial tuh penting. Itu sebenarnya teguran buat diriku sendiri sih. Gitu ya. Iya. Dan literasi digital mungkin literasi digital penting banget Kak, sepakat aku. Terutama yang dikerjain Kak Dila tuh keren banget sih. Yang tadi diceritain tuh. Jadi anak-anak yang nggak melek dengan literasi digital diajarin buat tahu komputer, pengenalan dan sangat menginspirasi sih. Nanti saya tahu bisa di ini ya. Kita sama-sama memberi inspirasi ya, dan teman-teman sobat literasi di rumah juga. Betul banget. Karena energinya mungkin kesambung gitu nyampe. Jadi kan berantai ya energi itu. Kita akan ketemu dengan orang-orang yang mungkin sefrekuensi. Sama kayak aku ketemu sama suamiku yang sefrekuensi. Yang kemudian mampu mewujudkan ide-ide gila itu gitu. Dan mudah-mudahan Kak Tio juga akan menemukan ya. Amin. Nah, Kak Tio, bicara soal perkembangan literasi di sana, jelas tidak terlepas juga dari karya-karya teman-teman yang hadir di sana. Salah satunya adalah karya Kak Tio gitu ya. Betul. Karya Kak Tio ini kalau tidak salah seperti yang Dila sebutkan tadi, itu sudah lahir 2 anak jiwa dari rahim pikirnya Kak Tio. Iya. Benar ya. Nah, buku yang tadi judulnya adalah Cinta adalah kata kerja yang benci menyerah. Dan kemudian lagi fokus juga di industri stand up comedy. Iya, nah, boleh nggak cerita sedikit soal itu? Oh iya. Jadi ini sebenarnya personal sih ya. Itu menceritakan tentang apa buku itu? Kenapa sampai hadir si buku itu? Iya, itu sebenarnya tabungan sejak lama sih Kak. Oh oke. Jadi aku kan suka nulis ya, meditasi itu suka nulis, dan memang kalau udah suka orang tuh suka nulis buat dia. Gitu. Oh iya. Dulu aku dulu pernah pacaran sama orang tuh, kita jadian tanggal 15 dan tiap bulan aku nulis tanggal 15 buat dia. Jadi di sisi lain tuh cara untuk aku tetap produktif.
untuk menulis, dan di sisi lain itu cara untuk merawat hubungan menurutku. Gitu. Ternyata ditabung, udah bisa dijadiin buku, dikurasi, dijadiin buku akhirnya. Gitu. Lahirlah buku ini dengan satu momentum tertentu. Apa momentumnya tuh? Ini kalau boleh dicerita, sebenarnya agak curhat sih, tapi nggak apa-apa ya. Kan memang suka dicurhatin. Jadi sebenarnya ini aku mengalami awal tahun yang penuh bahaya sebenarnya, Kak. Kenapa bahaya? Jadi harusnya Desember tahun lalu itu aku nikah tapi nggak jadi. Bulan Januari untuk pertama kalinya aku kena asam lambung hampir pingsan. Februari itu ibu didiagnosa kena sakit yang harus dioperasi. Terus Maret adik tiriku lari dari rumah. April bapakku nginap 3 hari di rumah sakit gara-gara keluhannya jantung. Mei aku gagal nyalek. Juni untuk pertama kalinya saldo ATM-ku itu 0. Dan untuk laki-laki itu sesuatu yang berat ya. Tidak berdaya secara materi. Jadi di transisi antara bulan Juni ke bulan Juli itu aku sudah mencapai tingkat depresi paling akut saat itu. Itu aku kayak refleksi, bicara sama diri sendiri gitu. Tio, kamu mungkin sudah menjalani awal tahun itu dengan buruk gitu, dengan tidak baik-baik gitu. Setidaknya kamu tutup dong tahun ini dengan baik. Itu jadi awal Juli langsung aku kontak teman, jadi kita bikin penerbitan juga di sana, Bulandu Pustaka. Menarik sekali. Iya, penerbitan lokal indie pertama di BMR. Wow, iya. Terus aku pikir ya sudah, aku mau menutup 6 tahun terakhir, 6 bulan terakhir tahun 2023 dengan baik. Aku healingnya pakai karya aja gitu. Aku bikin buku itu untuk salah satu hal tuh untuk menisankan kesedihanku. Di sisi lain kalau stand up comedy itu untuk terapi. Tawa itu terapi. Tawa itu terapi. Untuk tragedi. Kalau kata Woody Allen tuh, tragedi plus time sama dengan komedi. Iya. Benar. Berarti lahir sebuah karya ini dari proses kontemplasi dan proses mengalami beberapa hal gitu ya, yang akhirnya menciptakanlah, dilahirkanlah si karya ini. Dan fokus tadi disebutkan bahwa stand up comedy sebenarnya bagian dari terapi ya. Good. Iya, betul itu. Saya sepakat karena orang butuh tertawa dengan tulus. Ya, seperti tadi yang kita tertawakan di awal. Iya, butuh tertawa lepas karena memang itu bagian mengeluarkan toksin-toksin dalam pikiran ya. Kadang-kadang kita harus menertawakan kehidupan kita. Penting banget. Kita tidak boleh terlalu tenggelam dalam sebuah masalah sebenarnya, karena menurutku hidup itu harus ditertawakan. Betul. Karena kan namanya hidup panggung sandiwara. Sandiwara. Hajar nih lah. Tio, kita bicara soal tadi karya akhirnya lahir, dan itu luar biasa sekali. Dari sebuah proses yang menurutku yang ku dengar adalah agak pahit gitu ya, yang kemudian lahir sebuah karya, kemudian akhirnya menemukan sebuah terapi yang cocok dengan diri kita, itu sebuah hal yang luar biasa gitu. Dan tidak semua orang bisa melewati atau mendapatkan wisdom seperti itu. Kemudian kita bicara sekarang, kembali lagi kita bicara soal literasi yang tidak jauh dari karya-karya Kak Tio tadi. Baik. Bicara soal literasi, tentu kita dekat dengan kreativitas gitu ya Kak Tio, seperti yang kita bicarakan tadi. Seni iya, kemudian kearifan lokal iya gitu ya. Hal-hal yang menjadi keunikan di sana itu juga pasti menjadi salah satu yang paling penting hadir di karya-karya teman-teman yang ada di sana. Betul, gitu ya. Betul. Nah,
apa yang sebenarnya yang sekarang Kak Tio lihat? Ini kan kita generasinya itu Kak Tio tidak lagi generasi milenial ya. Mungkin kalau kita masih milenial. Iya. Sekarang kan udah teman-teman anak-anak generasi Z ini kan begitu sangat melek terhadap digital. Betul banget. Mereka adalah anak-anak yang paling ibarat kata tuh kalau bisa dibilang mereka yang paling tahu sebenarnya. Dan memang benar, mereka melek dengan teknologi. Nah, kalau yang Kak Tio lihat di sana, apa sih yang menjadi tren atau hype saat ini di Kota Mubagu yang akhirnya itu menjadi fokusnya Kak Tio dan teman-teman gitu? Kalau dari dulu juga sebenarnya selain literasi, saya juga dulu anak musik sebenarnya. Jadi berkecimpung di seni juga, tapi setelah itu udah nggak main musik. Alat musik apa yang dimainkan? Dulu gitar. Oke. Kalau sekarang masih main tapi sendirian doang, biola. Iya. Tapi untuk ketertarikan menggerakkan ekosistem kreatifnya itu masih bertahan sampai sekarang. Panggilan jiwa gitu. Jadi kayak apa, di sisi lain kita salah satunya kita membuka skena baru. Alternatif hiburan itu kan selain musik juga ada banyak sebenarnya. Ya, betul. Salah satunya tadi stand up comedy sebagai terapi. Betul sekali. Kalau kata Rainer itu ada kebahagiaan endorfin itu. Jadi, ada zat endorfin. Iya. Yang bisa menyamarkan rasa sakit. Ya bisa menyamarkan aja, nggak bisa menghilangkan. Iya, menyamarkan. Iya. Dan itu melegakan untuk sementara waktu. Iya. Dan itu kita buka itu ada teman-temanku dari Balikpapan juga. Dia pulang terus dia bikin pergerakan kota. Itu dia menghimpun anak-anak yang punya aspirasi kayak pengen bikin acara tapi nggak tahu geraknya gimana. Mengawalinya gimana gitu. Iya, mengawalinya gimana. Temanku kebetulan sama juga, kita sama-sama orang gila gitu. Iya. Jadi memang algoritma akan mempertemukan orang gila dengan orang gila yang lain. Yang waras ya, tapi ya orang gila yang waras tuh gimana ya? Orang gila yang waras. Iya. Orang waras yang dia berani berbuat gila untuk menciptakan hal yang baru. Iya. Correct. Siap lah kalau gitu. Boleh lah, aman ya itu ya. Aman lah itu mah. Dia kemudian menampung teman-teman itu. Ada yang dia punya hobi di fashion, dia bikin acara Fashion Week misalnya. Kayak gitu. Ada anak-anak yang hobi di musik underground, dia bikin juga. Tuh. Terus kita bikin gigs dan ada juga teman-teman di sana bikin gigs dan ternyata dia jadi berbagi energi yang sama. Dari satu komunitas dan komunitas lain itu dia berbagi energi yang sama gitu. Nah, bahkan sekarang itu akhirnya setelah 2 tahun masing-masing komunitas, ada komunitas musik, ada komunitas kopi, komunitas literasi, komunitas stand up yang dibangun, ada komunitas-komunitas bahkan sedang tumbuh di sana komunitas lukis-melukis. Ini ya, apa namanya tuh? Apa sih kalau lukisan di dinding mural gitu, bukan ya? Bukan. Itu sesuatu yang maksudnya baru cepat progresnya di Kota Mubagu itu, terutama setelah ada paint party. Sama paint it-nya ini Icak Moko Bombang gitu. Nah, di situ ini kan sebenarnya aku melihat ya. Kalau melihat Kota Mubagu dan BMR sih umumnya. Itu kayak terbentuk ekosistem ya. Iya, ada titik-titiknya. Jadi mereka udah ada blok kreatif masing-masing. Persoalannya adalah bagaimana untuk connect the dots gitu. Menghubungkan titik-titik. Nah, aku tertarik di bagian itu. Gitu. Jadi kemarin sama teman-teman ada dari Tri, dia Quantum Labs di sini di Manado, tapi dulu satu band juga di Kota Mubagu. Kita kemudian bikin bareng teman-teman Fikro, ada IAI, ada elemen-elemen dari masing-masing komunitas. Ada komunitas kopi itu kita bikin Kota Mubagu Creative Space. Akhirnya bikin Kota Mubagu Creative Space. Tujuannya itu untuk sementara ya seperti nilai koperasi Bung Hatta. Jadi kita cari cara bagaimana untuk awalnya bukan bikin event dulu, bukan bikin acara dulu, tapi bagaimana cari cara untuk punya studio. Jadi ketimbang kita
mau bikin event untuk cari ikan, mending kita cari pancing untuk dapat ikan gitu. Jadi kita mau bikin satu studio gitu, kayak misalnya kayak ini salah satu mungkin, makanya tadi aku tanya-tanya soal ini studio podcast gitu, budgetingnya gimana. Siapa tahu kan bisa jadi itu cerminan buat teman-teman kita nanti. Betul. Gitu. Jadi aku pengen connect the dots itu sama teman-teman yang punya visi. Jadi kayak teman-teman yang punya tools itu semuanya, jadi betul. kita kayak jadi rumahnya mereka lah gitu ya, untuk merampungkan semua kreativitas teman-teman ini untuk bisa di blow up, diberikan ruang gitu. Betul. Ya. Nah, nice. Kita lagi usahain untuk ngadain barang-barang kayak misalnya semacam mic kayak gini. Atau kamera dan lain sebagainya. Jadi kayak jadi satu tempat di mana komunitas-komunitas lain, misalnya komunitas kopi, itu mau bikin acara butuh gear nih. Nih bisa ini teman-teman sediain alat produksinya. Tuh, anak-anak literasi butuh apa nih? Butuh misalnya kamera, butuh kamera buat video. Nih kita punya, nih mau dipakai tanggal berapa? Kita sediain alat produksi gitu. Oke, ya itu menarik karena memberikan apa ya? Kan kita memberikan fasilitas itu. Nah, kan kita memberikan nih fasilitas. Feedbacknya apa? Feedbacknya ekosistem tumbuh. Oke. Ekosistem tumbuh, terus potensi pekerja sektor non formal itu muncul. Orientasi orang yang kayak kita itu kerja itu harus berseragam. Orang kalau di rumah berarti nggak kerja. Salah banget. Salah dah. Kita lagi nyiapin ekosistem buat konten kreator itu berani hidup dari berdikari. Dari rumah sendiri gitu. Bekerjalah sampai dikira nyari tuyul. Lebih piara tuyul gitu. Dikirain tiup-tiup lilin gitu. Iya, itu menarik sekali karena memang saat ini anak-anak muda itu kayak contoh ya, kemarin juga saya mendengar ini kok terserapnya anak-anak yang untuk ikut P3K, untuk ikut CPNS di blok yang ini tuh masih banyak banget yang tidak terisi gitu. Kan muncul pertanyaan ya gitu ya sama pemerintah gitu. Mungkin ini sih bayangan saya gitu. Ini kok anak-anak pada nggak pengen lagi ke PNS apa bagaimana gitu kan, padahal ruang yang diberikan tuh sudah cukup besar loh gitu. Lapangan maksudnya kuota yang diberikan tuh cukup besar. Tapi itu ternyata ada banyak yang sepi pelamar ya. Jadi ada banyak malah itu menjadi ini loh sebenarnya menjadi isu yang menarik karena berarti kan sekarang anak-anak muda saat ini itu tidak lagi berpikir bahwa pekerjaan itu yang berseragam atau orang yang punya jaminan hari tua. Ya maybe ya, saya nggak tahu, Dila belum riset sih sebenarnya bahwa apakah anak-anak itu tidak lagi mau ada ya udah tinggal kerja atau dia punya pikiran jangka panjang nggak sih terhadap nilai-nilai investasi dia untuk nanti ke depan dia akan hidup seperti apa gitu. Betul. Nah itu ada nggak pemikiran kayak gitu, ataukah memang gue punya ya kalau nggak kerja sebagai PNS juga kerja kreatif kayak gini juga menjamin hidup gue kok gitu, menjamin hidup saya gitu. Nah itu menjadi menarik tadi disampaikan Kak Tio bahwa ya sekarang kalau kerja kita nggak harus pakai seragam. Benar, itu isu yang sudah beredar beberapa tahun yang lalu dan ternyata ngefek tuh di tahun ini. Ngefek. Iya. Itu menarik juga kalau disangkut pautin sama aku baru kepikiran itu. Iya, karena kemarin Dila dengar itu dari Ade kan, dia karena memang dia di kelautan, dia fokus di ilmu itu, jadi dia punya niat untuk mengabdikan ilmunya dia lewat pemerintahan inilah gitu ya. Terus dia bilang, Kak, di bagian ini tuh belum terisi kuotanya, masih banyak banget kuota yang belum terisi, padahal kan banyak sekali anak-anak yang mungkin itu efek ternyata betul.
tadi kembali lagi literasi digital itu penting banget untuk dipelajari. Bahwa banyak sekali nih sekarang orang bikin konten tapi apakah kontennya itu mengedukasi atau enggak kita nggak tahu gitu. Betul. Mungkin itu yang dimaksud Kak Tio ya teman-teman di sana ya. Iya, tuh. Jadi teman-teman di sana juga lagi membicarakan nih. Ketimbang bikin konten yang bikin sensasi, mending kita fokus ke esensi. Yep. Soalnya ya evaluasi juga buat dunia konten kreator kita juga ya. Mungkin tahun lalu, aku nggak tahu tahun ini jarang buka YouTube ya. Tapi konten kreator kita tuh surplus sensasi defisit esensi ya. Nah itu paling PR selanjutnya kalau ekosistem buat konten kreator di pekerja kreatif ya, atau pekerja sektor non formal di Kota Mbagu itu udah terbentuk, paling itu nanti tantangannya. Harapan Kak Tio tuh punya bayangannya tuh gimana sih? Kayak gini, harapan Kak Tio terhadap teman-teman industri kreatif atau teman-teman gerakan literasi yang di sana tuh, harapan Kak Tio tuh seperti apa buat mereka di sana? Harapanku sih semua terkoneksi ya, semua terkoneksi. Ya pasti. Terus aku lebih berharap untuk diriku sendiri sebenarnya. Aku nggak mau muluk-muluk, nggak ingin nggak ingin punya ego ini savior kompleks juru selamat sih. Jadi nggak buat itulah. Tapi kalaupun aku memang senang untuk bergerak di ekosistem literasi kreatif, aku kepikiran dulu waktu aku kecil Kak Dila, waktu aku SMP itu susah dapat yang kayak gini. Susah aksesnya. Susah, iya. Aku membayangkan suatu saat nanti kalau aku udah punya anak atau ponakanku udah gede, udah SMP, udah SMA, setidaknya mereka akses ke dunia literasi sama dunia kreatif itu lebih banyak dibandingkan diriku yang dulu. Gitu. Setidaknya kalau akses ke hal-hal yang positif lebih banyak, akses anak-anak muda nanti ke sesuatu yang negatif itu mulai terputus karena mereka punya alternatif. Iya. Di tempatku jujur saja itu banyak orang yang anak muda yang lari di mabuk-mabukan. Yang itu mungkin sangat umum. Sangat umum. Banyak yang lari ke balap liar. Kalau positif is okay yang dalam kompetisi, tapi sampai ke ugal-ugalan. Jadi kalau ada alternatif lain selain itu kan mereka ada pilihan. Kita mungkin boleh baca buku, kita mungkin boleh main ke rumah literasi, sobat-sobat literasi. Literasi Sulut ya. Terutama literasi Sulut ini anak-anak boleh main sini ya. Boleh. Terus ada akses untuk yang suka musik, ada akses untuk yang suka kopi nih ada, yang suka belajar barista. Ada yang suka belajar desain grafis, yang suka belajar stand up komedian, dan banyak lagi yang lain-lain gitu. Jadi dibukalah ruang kreatif untuk semua bidang kreatif yang ada di Kota Mobagu ya, yang bisa diserap, yang bisa kemudian dijadikan sebagai industri kreatif yang kemudian juga bernilai ekonomi gitu ya. Kan harapannya gitu. Walaupun pada awalnya ya biasanya bakar-bakar duit ya. Biasanya bakar-bakar duit dulu. Menarik Kak Tio, dan harapannya cukup mulia untuk teman-teman yang ada di Kota Mobagu. Karena memang kalau kita menghadirkan ruang yang seperti itu, otomatis itu akan menjadi ruang bersama. Menjadi juga kekuatan kolektif gitu. Betul banget. Dan membangun pemikiran bersama, gerakan komunal dan lain-lain. Nice Kak Tio. Thank you so much hari ini. Tidak terasa kan ya? Udah berapa? Dila pengen gali tadi kenapa kenapa akhirnya memutuskan untuk tidak nyalek. Dalam bercanda, nanti di sesi selanjutnya lah ya itu. Itu masalah langit. Oh, itu masalah langit. Kalau yang dibawa ke bumi gitu. Kalau masalah bumi mah dibicarain di aja. Bumi ya benar. Masalah langit. Oke. Sip.
Kak Tio, terima kasih banyak, dan Sobat Literasi, terima kasih juga sudah menonton. Mudah-mudahan terus memberikan inspirasi dan mudah-mudahan bermanfaat juga. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share di podcast Literasi Sulawesi Utara. Dan terima kasih sekali lagi Kak Tio. Terima kasih Kak Dila. Sukses selalu untuk segala gerakan yang ada di Kota Mobagu dan teman-teman di Kota Mobagu juga. Baik teman-teman, sampai jumpa kembali di konten-konten kita selanjutnya. Bye-bye. Salam literasi. Salam literasi.